Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Indrianti, NIM T 2019-12-17. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian tindakan kelas, yaitu poin pertama, perencanaan. Nah, langkah utama dalam membuat perencanaan tindakan yaitu ada 3. Yang pertama, formulasi solusi hipotesis. Yang kedua, analisis kelayakan solusi. Dan yang ketiga yaitu rancangan persiapan tindakan. Penjelasan yang pertama yaitu formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan. Nah, pada langkah ini, peneliti merumuskan gagasan-gagasan pemecahan masalah bagi faktor penyebab utama masalah, yaitu dengan mengumpulkan serta menafsirkan data untuk mempertajam gagasan tersebut. Kemudian, merumuskan hipotesis tindakan sebagai pedoman tindakan yang akan dilakukan. Nah, misalkan melakukan kajian teoritik di bidang pembelajaran atau melakukan kajian hasil penelitian yang relevan. Kemudian yang kedua yaitu analisis kelayakan solusi. Pada langkah ini, peneliti mengkaji kelayakan tindakan yang telah dirumuskan dalam hipotesis tindakan tersebut. Nah, analisis tindakan ini dapat dilakukan dengan mengkaji kepustakaan yang relevan, bisa juga berdiskusi dengan peneliti yang kompeten. Kemudian, peneliti harus menentukan strategi apa atau strategi tindakan yang dianggap tidak tepat. Kemudian, langkah yang ketiga yaitu menyusun rancangan persiapan tindakan. Nah, pada langkah ini, peneliti mempersiapkan kebutuhan untuk melakukan tindakan sebagai solusi masalah yang ditetapkan. Nah, misalkan membuat skenario pembelajaran, kemudian mempersiapkan fasilitas atau sarana yang diperlukan pada saat proses pembelajaran. Nah, dari ketiga langkah tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan PTK ini merupakan suatu skenario atau program kerja yang akan dilakukan pada saat pelaksanaan PTK. Kemudian perencanaan tindakan ini meliputi semua langkah tindakan secara ringkas, yaitu dari segala keperluan pelaksanaan PTK yang meliputi materi atau bahan ajar, metode mengajar, serta teknik dan instrumen observasi. Kemudian hal yang atau kendala yang akan mungkin timbul pada pelaksanaan PTK. Nah, perencanaan yang harus dipersiapkan oleh guru sebagai peneliti berkaitan dengan persiapan yaitu mulai dari rencana tindakan yang disusun sebagai rencana pembelajaran atau RPP, indikator keberhasilan, kemudian instrumen penelitian, rencana diagnosis atau analisis data, serta hal-hal lain yang diperlukan pada saat penelitian. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Etisha Inarosa, NIM T 2019-1233. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pelaksanaan tindakan kelas. Pelaksanaan tindakan kelas dilakukan sesuai dengan rencana tindakan atau RPP yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pelaksanaan tindakan umumnya dilakukan dalam waktu antara 2-3 bulan. Nah, guru sebagai peneliti harus melakukan pengelolaan dan pengendalian agar tidak terjadi penyimpangan prosedur skenario belajar yang mungkin menghambat pelaksanaan tindakan perbaikan. Pengamatan membantu guru dalam mencatat atau mengobservasi kegiatan belajar mengajar selama pelaksanaan tindakan. Nah, adapun beberapa pertanyaan yang dapat diajukan untuk menguji tindakan, yaitu bukti apakah yang diperoleh untuk menunjukkan bahwa tindakan saya berpengaruh pada permasalahan yang diteliti. Bagaimana saya menjelaskan pengaruh tindakan terhadap isu atau permasalahan tersebut? Bagaimana saya yakin bahwa tindakan, analisis, dan kesimpulan saya cukup akurat? Nah, jadi pelaksanaan tindakan diawali dengan mempersiapkan rencana pembelajaran, administrasi kelas dan skenario tindakan yang meliputi bahan pembelajaran dan tugas-tugas, menyiapkan alat pendukung atau sarana lain yang diperlukan dalam pembelajaran, mempersiapkan cara merekam,
dan menganalisis data, serta jika diperlukan melakukan simulasi pelaksanaan. Dalam pelaksanaan tindakan kelas, observasi dan interpretasi dilakukan secara simultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elo Faikotul Himah, NIM T 2019-1201. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian tindakan kelas, yaitu observasi. Observasi adalah segala upaya merekam segala peristiwa dan kegiatan yang terjadi selama tindakan perbaikan itu berlangsung dengan atau tanpa alat bantu. Observasi dilakukan pada semua kegiatan yang ditunjukkan untuk mengenali, merekam, dan mendokumentasikan setiap indikator dari proses dan hasil yang dicapai, baik yang ditimbulkan oleh tindakan terencana maupun akibat sampingan. Selanjutnya adalah sasaran pelaksanaan observasi. Yang pertama, mengecek kesesuaian tindakan dengan perencanaan. Yang kedua, mengecek sejauh mana pengaruh tindakan terhadap hasil yang diterapkan. Dan yang ketiga, melihat dampak lain yang muncul selama tindakan. Selanjutnya, dilihat dari teknik pelaksanaannya, observasi dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, observasi terbuka. Biasa dikenal dengan kegiatan observasi yang dilakukan dengan membuat catatan bebas tentang segala aktivitas yang berkaitan langsung dengan objek yang akan diteliti. Yang kedua, observasi terfokus. Dilaksanakan dengan merekam segala sesuatu yang maksud dan tujuannya telah ditentukan sebelumnya, termasuk alat bantu yang akan digunakan. Yang ketiga, observasi terstruktur. Dilaksanakan dengan dibuatnya suatu lembar atau pedoman observasi yang berisi indikator-indikator yang muncul. Yang keempat, observasi sistematis, berupa suatu pedoman yang bersifat standar atau baku sehingga mampu mendapatkan data kuantitatif dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hussein, NIM T 2019-1203. Saya di sini akan membawakan materi yang berjudul langkah-langkah refleksi pada PTK. Langkah-langkah refleksi pada PTK itu ada 3. Yang pertama, refleksi awal. Refleksi awal ini dilakukan pada awal sebelum dilakukan penelitian, di mana mayoritas anak kelompok B kurang menyenangi kegiatan pembelajaran menggunakan media kolase dan kurang kreatif dalam membuat keterampilan dengan media kolase. Kondisi inilah yang menjadi refleksi awal perlunya diadakan penelitian. Yang kedua, refleksi proses dilakukan pada saat pelaksanaan tindakan. Refleksi ini dilakukan untuk melihat bagaimana efektivitas guru dalam penyampaian kegiatan untuk mengembangkan pembelajaran guna menunjang hasil pencapaian tujuan belajar, dan bagaimana efektivitas penggunaan media kolase dapat meningkatkan keterampilan motorik halus anak. Yang terakhir yaitu refleksi hasil, dilakukan setelah pelaksanaan tindakan, apakah penggunaan media kolase mampu meningkatkan keterampilan motorik halus anak. Baik, sekian, terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Muhammad Hartono, NIM T 2019-1213. Pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yakni materi langkah-langkah refleksi pada penelitian tindakan kelas. Yang pertama yakni refleksi awal. Dilakukan pada awal sebelum dilakukan penelitian, di mana mayoritas kelompok anak B kurang menyenangi kegiatan pembelajaran menggunakan metode kolase dan kurang kreatif dalam membuat keterampilan dengan metode kolase. Kondisi inilah yang menjadi refleksi awal untuk perlu diadakannya penelitian. Yang selanjutnya yakni refleksi proses. Refleksi proses
dilakukan pada saat pelaksanaan tindakan. Refleksi ini dilakukan untuk melihat bagaimana efektivitas guru dalam penyampaian kegiatan untuk mengembangkan pembelajaran guna menunjang hasil pencapaian tujuan belajar, dan bagaimana efektivitas penggunaan media kolase dapat meningkatkan keterampilan motorik halus siswa. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Dwinlam Ramadhani, NIM T 2019-1205. Saya akan memaparkan mengenai refleksi pada PTK, yaitu pada hasil refleksi. Hasil refleksi itu dijadikan acuan oleh guru untuk mengadakan sebuah perbaikan, dan rencana selanjutnya itu pada pelaksanaan siklus. Pelaksanaan siklus itu jika siklus yang pertama hasil prestasi siswa dikatakan belum mencapai target ketentuan, maka dikatakan penelitian itu belum berhasil, sehingga dilanjutkan pada siklus yang kedua. Apabila di siklus yang kedua hasil prestasi siswa itu mengalami kenaikan atau peningkatan, maka dan guru menggunakan langkah-langkah dalam penelitiannya, maka bisa dikatakan penelitian itu berhasil. Cukup sekian pemaparan dari kelompok 5, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.